Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bizantium dan juga kelompok dekonstruksi. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai identifikasi kasus Bizantium dan kasus dekonstruksi. Next. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya M. Fatur Ahmad Pahlevi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Akbar Putra Hidayat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid. Perkenalkan, nama saya Sabda Firman Kotsariadi. Next. Apa kasus identifikasi 1 dan 2? Yang pertama ada arsitektur Bizantium. Arsitektur Bizantium berkembang dari tradisi Romawi kuno dengan pengaruh kuat dari Timur Tengah, yaitu sekitar tahun 330 sampai 1453, yang diwujudkan dalam bangunan keagamaan yang megah seperti Hagia Sophia dan Basilika San Vitale. Next. Material yang digunakan pada masa Bizantium ini beragam, yaitu batu bata yang biasanya digunakan untuk dinding dan struktur kubah, marmer digunakan untuk melapisi dinding dan lantai, mozaik bahan yang terbuat dari potongan-potongan kaca yang digunakan untuk dekorasi interior, dan batu alam yang digunakan untuk pondasi dan beberapa elemen struktur. Next. Dan metode struktur yang diterapkan pada masa Bizantium yaitu kubah elemen sebagai struktur utama yang memungkinkan atap yang luas tanpa banyak kolom penyangga, lengkungan yang digunakan untuk mendistribusikan beban dan menciptakan ruang yang luas, pendantif, sebuah sistem konstruksi yang memungkinkan kubah bulat ditempatkan di atas ruang persegi, dan penggunaan mortar. Mortar yang digunakan pada zaman Bizantium memiliki formula khusus yang membuat bangunan menjadi kokoh dan tahan lama. Next. Material yang digunakan pada arsitektur dekonstruksi yaitu baja yang digunakan untuk menciptakan struktur-struktur yang kompleks dan tidak konvensional. Mampunya untuk dibentuk dan ditekuk memungkinkan arsitek untuk mengekspresikan distorsi dan ketegangan struktural. Yang kedua ada kaca yang digunakan untuk menciptakan kesan fragmentasi dan transparansi yang tidak biasa. Penggunaannya yang tidak konvensional dapat menciptakan efek visual yang dramatis. Yang ketiga ada beton. Beton, terutama beton bertulang, digunakan untuk menciptakan bentuk-bentuk yang kompleks dan tidak beraturan. Material ini memungkinkan arsitek untuk mengekspresikan kekuatan dan ketegangan struktural. Yang keempat ada material modern lainnya. Selain material di atas, arsitek dekonstruksi juga sering menggunakan material modern lainnya seperti komposit dan polimer. Material-material ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menciptakan bentuk-bentuk yang kompleks. Next. Metode struktur yang diterapkan pada arsitektur dekonstruksi yaitu yang pertama fragmentasi dan distorsi. Arsitek dekonstruksi sering menggunakan teknik-teknik struktur untuk menciptakan bentuk-bentuk yang terfragmentasi dan terdistorsi. Ini dapat melibatkan pemecahan struktur menjadi elemen-elemen yang terpisah dan menyusunnya kembali dengan cara yang tidak konvensional. Yang kedua ada struktural. Yang kedua ada distorsi struktural. Bentuk-bentuk bangunan sengaja diubah untuk menciptakan kesan ketidakstabilan dan ketegangan. Yang ketiga ada ketegangan dan kekuatan struktural. Meskipun tampak tidak stabil, bangunan dekonstruksi tetap harus aman secara struktural. Yang keempat ada penggunaan teknologi modern. Teknologi modern seperti pemodelan komputer dan teknik konstruksi canggih memainkan peran penting dalam arsitektur dekonstruksi. Teknologi ini memungkinkan arsitek untuk merancang dan membangun bentuk-bentuk yang kompleks dan tidak konvensional yang akan sulit atau tidak mungkin dicapai dengan metode tradisional. Next. Prinsip-prinsip konsep dekonstruksi. Yang pertama, yang pertama ada instability, yaitu ketidakstabilan, disorder atau ketidakteraturan, impure atau ketidakmurnian, disharmony atau ketidakserasian. Yang selanjutnya ada fragmentation atau fragmentasi. Selanjutnya ada konflik atau ketidaksatuan atau pertentangan. Selanjutnya ada fluid, yaitu cair, metafor, metafora, distortion.
in konteks, berkonteks, kontras. Secara keseluruhan, metode struktur dalam arsitektur dekonstruksi bertujuan untuk menantang konvensi dan mengekspresikan kompleksitas dan ketidakstabilan dunia modern. Selanjutnya ada perbedaan dan kesamaan dari arsitektur Bizantium dan dekonstruksi. Pertama, mulai dari konteks sejarah dan budayanya, arsitektur Bizantium berkembang dalam konteks kekaisaran Bizantium yang berlangsung dari abad ke-4 hingga ke-15 Masehi, dipengaruhi oleh warisan Romawi dan perkembangan Kristen awal. Sedangkan arsitektur dekonstruksi muncul pada akhir abad ke-20 sebagai bagian dari gerakan postmodernisme yang dipengaruhi oleh filsafat dekonstruksi dari Jacques Derrida dan kritik terhadap arsitektur modernisme. Terus ada filosofi desain dari arsitektur Bizantium sendiri menekankan kesatuan dan harmoni dengan fokus pada kesan ilahi dan spiritualitas. Simetri dan keteraturan adalah kunci dari arsitektur Bizantium, sedangkan dekonstruksi menekankan ketidakpastian, kekacauan, dan fragmentasi, menolak simetri dan tidak beraturan, seringkali menciptakan bentuk yang tampak tidak stabil atau terpecah. Next. Lalu ada material yang biasa digunakan. Material yang biasa digunakan pada arsitektur Bizantium adalah bata dan mortar dengan dekorasi mosaik yang kaya. Kubah besar dan lengkungan adalah fitur utama dari arsitektur Bizantium. Sedangkan arsitektur dekonstruksi menggunakan material modern seperti kaca, baja, dan beton. Lalu ada kesamaan arsitektur zaman Bizantium dan arsitektur dekonstruksi. Kesamaan dari arsitektur kedua ini merupakan identitas dan nilai-nilai budaya. Kedua gaya ini mencerminkan nilai-nilai budaya dan filosofi pada zaman mereka, seperti arsitektur Bizantium yang menggambarkan nilai spiritualitas dan kekuasaan religius, dan arsitektur dekonstruksi menggambarkan kritik terhadap konversi dan eksplorasi individualitas. Next. Lalu ada inovasi dan ekspresi visual. Keduanya menekankan pentingnya inovasi dan identitas visual yang kuat. Arsitektur Bizantium menggunakan mozaik dan ikonografi religius untuk menciptakan identitas visual. Sementara dekonstruksi menggunakan bentuk dan material inovatif untuk menciptakan identitas yang unik dan eksperimental. Lalu ada alasan perbedaan dan kesamaan dari kedua arsitektur ini. Salah satu alasan dari perbedaan kesamaan dari kasus identifikasi ini merupakan tujuan dari desain arsitektur pada masing-masing zaman, seperti pada arsitektur Bizantium yang bertujuan menciptakan kesan ilahi dan spiritualitas melalui harmoni dan keteraturan. Sedangkan arsitektur dekonstruksi bertujuan untuk menantang konvensi dan menciptakan kesan tidak kestabilan dan eksperimentasi. Next. Yang ketiga itu ada kaitan antara fungsi dan bentuk. Ada kaitan antara fungsi dan bentuk dalam arsitektur Bizantium dan arsitektur dekonstruksi, meskipun keduanya berkembang dalam konteks yang sangat berbeda. Arsitektur Bizantium abad ke-4 hingga ke-15. Fungsi berorientasi pada kebutuhan religius dan simbolisme kekuasaan. Bangunan utamanya adalah gereja, seperti Hagia Sophia yang dirancang untuk menciptakan suasana spiritual dengan kubah besar dan interior yang megah. Bentuk simetris, monumental, dan mengutamakan harmoni. Kubah besar didukung oleh sistem pendukung struktural seperti pendentif, menciptakan kesan ruang yang luas dan suci. Arsitektur dekonstruksi, akhir abad ke-20 sampai sekarang. Fungsi menolak konsep fungsi sebagai faktor utama dalam desain. Arsitek dekonstruktif seringkali menciptakan bentuk yang tampaknya kacau dan tidak mengikuti aturan tradisional, menekankan ekspresi artistik dan pengalaman spasial yang unik.
Bentuk tidak simetris penuh distorsi dengan elemen-elemen yang tampak tidak terstruktur atau terfragmentasi. Contoh terkenal adalah karya Frank Gehry, Guggenheim Museum Bilbao, dan Zaha Hadid. Kaitan antara keduanya, interaksi antara bentuk dan ruang. Bizantium menggunakan struktur besar dan kubah untuk menciptakan pengalaman spiritual. Sementara dekonstruksi menciptakan bentuk yang mendestabilisasi persepsi ruang untuk pengalaman estetika yang lebih individual. Inovasi dalam teknik konstruksi. Bizantium memanfaatkan pendentif untuk mendukung kubah besar, sedangkan dekonstruksi sering menggunakan teknologi digital dan material baru untuk mewujudkan bentuknya. Ekspresi ideologi dan budaya. Bizantium mencerminkan kekuasaan gereja dan kerajaan, sedangkan dekonstruksi mencerminkan ketidakpastian dan fluiditas zaman modern. Lalu yang keempat adalah arsitektur dari perspektif Bizantium dan dekonstruksi. Dari perspektif arsitektur Bizantium mencerminkan keteraturan melalui simetri dan harmoni ruang. Sementara spiritualitasnya diwujudkan dalam desain yang mengarah perhatian ke atas, seperti kubah besar yang seolah melayang di atas jendela-jendela bercahaya, menciptakan suasana ilahi. Hagia Sophia misalnya, dengan kubah raksasanya yang nampak mengapung berkat sistem pendentif, bukan hanya keajaiban teknik, tetapi juga simbol hubungan antara dunia manusia dan Tuhan. Interiornya yang dipenuhi mozaik emas menciptakan efek cahaya mistis, memperkuat pengalaman religius bagi jemaah. Selain itu, arsitektur berfungsi sebagai manifestasi kekuasaan, di mana bangunan gereja megah tidak hanya menegaskan supremasi spiritual gereja, tetapi juga otoritas kekaisaran yang erat terkait dengan agama, menciptakan simbol visual dominasi politik dan teologis. Next. Lalu dari perspektif arsitektur dekonstruksi menolak keteraturan klasik dengan menciptakan bentuk-bentuk yang terfragmentasi, asimetris, dan dinamis, menantang norma tradisional dalam desain bangunan. Guggenheim Museum Bilbao oleh Frank Gehry misalnya, dengan fasade yang melengkung tanpa acak, menunjukkan bagaimana arsitektur dapat menjadi eksplorasi ketidakstabilan dan eksperimentasi material. Dalam pendekatan ini, arsitektur tidak hanya berfungsi sebagai ruang fungsional, tetapi juga sebagai ekspresi dari kompleksitas dunia modern yang terus berubah, merefleksikan ketidakpastian, pluralitas makna, dan penolakan terhadap struktur yang kaku, menjadikannya medium untuk mempertanyakan cara kita memahami ruang, bentuk, dan identitas dalam konteks yang lebih luas. Next. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.